3, 2, 1. Harga emas tiba-tiba turun. Bukan sekedar turun, tapi anjlok. Niatnya sih mau investasi, tapi kalau kayak gini bukan investasi, tapi malah bikin orang jadi emosi. Apa sebenarnya penyebabnya? Apakah karena COVID? Sehingga membuat orang menjadi semakin menjerit. Hidup sudah harus serba irit. Masa investasi sekarang malah membuat kepala kita menjadi sakit. Simak di video kali ini. Kita akan kupas, kita akan bahas apakah ada permainan bandar di balik penurunan harga emas kali ini, atau ada penyebab lain? Oke, Sobat Mahkota, hari ini kita akan ngebahas nih topik yang lagi hot banget, yaitu kenapa sih kok harga emas itu turun terus? Ini bukan hanya turun sih, tapi anjlok. Tentu saja pasti ada penyebabnya. Dan kita akan berbincang-bincang kali ini, kenapa sih harga emas itu turun? Kita mau ngomong-ngomong nih sekarang, bro. Kenapa harga emas turun itu pasti ada penyebabnya, dan ada beberapa yang pastinya itu mengagetkan sekali gitu ya. Nah, kira-kira kenapa tuh harga emas turun sekarang ini? Kalau nggak salah kan dulu kita pernah ngebikin video tentang kenapa harga emas naik. Ya, betul. Nah, harusnya ini related lah ya. Ya, itu tahun lalu ya kita bikin. Tahun lalu, ketika waktu itu pandemi awal-awal ya, mungkin tengah-tengah pandemi ya. Sekitar kalau nggak salah juga bulan-bulan Juli Agustus gini. Tengah tahun lalu. Mungkin linknya juga di atas ya. Nanti ya, kalian nanti bisa klik kalau mau lihat yang lama. Ya, mungkin kita sebelum bahas yang ini, mungkin kita bisa refer dulu ke video yang tersebut ya. Kenapa waktu itu harga emas kok naik terus? Kalau nggak salah kita ada penekanan di video itu bahwa yang bikin harga emas terus naik adalah ketidakpastian dalam iklim ekonomi atau bisnis. Sehingga itu ngebikin harga emas naik terus. Karena di tengah ketidakpastian kita sudah sampaikan emaslah yang dicari oleh orang karena itu safe haven. Itu hukum alam ya, udah ada zaman nenek moyang kita. Kalau emang ekonomi itu lagi nggak stabil, udah pasti harga emas itu terkerek naik gitu. Dan sekarang ini lawan katanya nih. Lawan katanya. Turun. Berarti kan ya teman-teman yang viewer bisa menyimpulkan sendiri bahwa kenapa harga emas turun sih? Ya berarti karena ekonomi lagi membaik dan mungkin sudah instead of pakai kata membaik, mungkin kita lebih tepat pakai kata ekonomi lebih bisa ditebak. Pertumbuhan ya, ada pertumbuhan gitu mungkin. Kepastian. Ya, mungkin kata-katanya lebih tepatnya kepastian lah ya. Kepastian ekonomi itu lebih kelihatan gitu ya. Udah nggak ambigu kayak tahun lalu, kan itu pandemi masih awal-awal berlangsung dan itu pertama kali terjadi sepanjang dunia ini ada gitu kan ya. Iya, dan kita kalau nggak salah waktu itu sempat ngesinggung juga kapan vaksin lah, kapan ada vaksin, kapan datang, kapan disebar distribution of vaksin. Nah sekarang kan udah jelas lah, kalian semua udah pasti banyak yang divaksin juga, apalagi semua orang tua. Pastinya udah banyak lah yang divaksin kan ya. Nah ini ya mungkin salah satu penyebab emasnya harganya turun karena itu. Dan yang menarik tuh ada data dari CNBC yang ngomong kalau data ekonomi di Amerika Serikat tenaga kerja itu terserapnya cukup tinggi. Dan itu tidak hanya tenaga kerja pada umumnya saja, tapi tenaga kerja yang non-farmer itu juga termasuk yang sudah naik cukup tinggi juga. Nah itu apakah mempengaruhi juga seharusnya? Betul sekali, tenaga kerja tentunya kalau kita baca koran ya, berita ataupun ya internet apapun lah, itu kan kita tahu sendiri bahwa ekonomi dunia ini pergerakan utamanya mesinnya adalah Amerika Serikat ya. Amerika dan China, tapi yang nomor satu kan tetap Amerika sampai sekarang. Betul. China masih belum bisa mengejar lah, masih kejar-kejaran tapi masih US. Betul. Karena mata uang dunia atau world currency aja masih US dollar kan. Ya, betul jadi sekali. Kita juga nggak bisa mengkiri bahwa indikator ekonomi US itu yang sangat pengaruh ya. Betul. Dan salah satu yang terbesar juga adalah tadi yang disebutin adalah tingkat pengangguran, unemployment rate ya. Iya, itu turun drastis tuh. Sekarang ini jadi tenaga kerja banyak terserap, pengangguran itu turun drastis dan menunjukkan kalau ekonomi AS ini udah mulai mau bangkit gitu kan berarti ya. Iya, betul. Sehingga di tengah ada keoptimisan dalam dunia bisnis atau
jadi direfleksikan dari tingkat pengangguran yang rendah tadi, sehingga banyak orang yang udah mungkin lebih bergairah untuk masuk ke elemen investasi yang lebih aman. Yang maksud saya yang lebih high risk tapi bisa lebih menguntungkan. Betul. Contohnya kayak pasar saham. Ya, pasar saham, lalu pasar keuangan, obligasi dan lain-lain ya. Reksadana dan lain-lain ya. Jadi itu tadi yang mungkin membuat orang-orang ngapain gua invest di emas gitu kan. Ya, makanya emas itu mulai turun gitu kan. Gua invest di tempat lain kan gitu. Karena imbal hasilnya juga mungkin lebih menguntungkan buat mereka. Iya, betul. Nah, yang menarik juga tuh, ini apakah ada hubungannya dengan COVID? Karena juga ada data dari CNBC yang mengatakan kalau sekarang itu di Amerika Serikat pemerintahnya itu udah siap-siap untuk memberikan vaksin booster yang ketiga, tapi bukan hanya untuk nakes, tapi untuk semua warganya. Dan dari pengalaman kemarin kita tahu kalau di Amerika Serikat itu vaksin pertama dan kedua itu sangat cepat, sangat mudah sekali syaratnya. Nggak perlu pakai apa-apa, pokoknya datang aja ke supermarket, minimarket terdekat, kayak misalnya di Amerika tuh Walmart ya. Ada gambar-gambarnya nanti di YouTube kita ini. Di sini ya pada kayak Carrefour gitu. Ya, kayak Carrefour gitu ya, Carrefour, Hypermart gitu kan. Iya. Nah, sekarang ini pemerintah Amerika ini udah mau melakukan hal yang serupa untuk booster ketiga. Apakah ini juga ada kaitannya? Jadi kayak misalnya COVID-nya itu udah mulai terkendali, terus sehingga emas itu juga akan turun. Ya, tentu kalau kaitan pasti ada. Karena kan seperti yang kita bahas yang di video tahun lalu bahwa COVID-nya masih gila ya. COVID-nya waktu parah, vaksin belum ada jelas, harga emas naik. Betul. Dan hukum alam lah. Ketika sebaliknya terjadi, tentu ada efek yang sebaliknya juga terjadi gitu kan. Ketika vaksin udah lebih tersebar luas dan udah lebih efektif, tentunya harga emas juga pasti akan mulai turun. Ya, setuju banget. Udah hukum alam lah, nature's law lah. Tapi by the way, ada satu penyebab yang itu sebenarnya adalah penyebab utamanya. Saksiin terus ya teman-teman semuanya sampai di akhir video ini. Nanti kita akan bahas kenapa sih penyebab utamanya itu tadi. Yang tadi itu adalah sebab-sebabnya, tapi juga ada satu hal yang akan menjadi penyebab utamanya ya. Tapi ngomong-ngomong mengenai harga emas yang turun, kalau kita lihat harga emas dalam US dollar, berarti per troy ounce ya, itu turunnya itu kan kayak kalau grafik itu turunnya dari sini tuh ke sini ya, kayak drastis banget kayak air terjun gitu. Jadi bukan lagi landai kayak gunung, tapi udah bener-bener dari sini langsung drop kayak gini. Tapi faktanya kalau kalian ngikutin harga emas dalam rupiah, harga emasnya turunnya nggak terlalu drastis. Kayak turun tapi turunnya itu step by step gitu. Nah itu kenapa sih? Padahal kan harusnya kan harga emas di Indonesia juga related banget dengan harga emas di Amerika dan dunia. Iya, betul. Karena harga emas patokannya kan per troy ounce. Dan itu kan hubungannya mata uangnya US dollar. Yes. Sehingga kalau kita cuman di Indonesia, kebanyakan orang taunya kan harga emas adalah rupiah. Berapa per gram gitu aja kan. Misalnya 1 juta atau 800, 900. Nah, kan seperti itu yang teman-teman kebanyakan kita taunya dan di situ ya. Nah, kenapa kok mungkin tadi pertanyaannya adalah harganya kok di Indonesia tidak mencerminkan harga yang seharusnya. Contohnya ini ada grafik nih. Ini gambar grafik di Kitco, yaitu dalam pergerakan harga emas. Kalian bisa cek di Kitco atau goldprice.org ya. Ini datanya bisa lihat sendiri grafiknya tuh, lihat. Turunnya sebegitu drastis. Tapi rupiahnya enggak, bro. Harga emas di rupiah tidak seperti harga emas di international price ya, international market. Betul. Ya, karena tentunya kita di Indonesia kita ada beberapa pemain besar tentunya yang mungkin mereka ini salah satu yang bisa mengendalikan harga pasar komoditas gitu ya. Karena stok kebanyakan mungkin kita bisa katakan 70-80% ada di mereka yang mengendalikan ya, sehingga mungkin supply and demand-nya juga mereka bisa ngatur gitu loh. Ketika mereka nggak mau emasnya terlalu cepat turun ya mereka juga bisa mengendalikan harga tersebut. Itu kan kemungkinan terbesarnya. Kalau gitu apakah bisa dikatakan kalau itu adalah permainan bandar? Iya, kalau kita ngomong bandar ya saya nggak bisa berani bilang 100% gimana ya, tapi seperti yang teman-teman bisa menyimpulkan sendiri lah. Teman-teman bisa menyimpulkan sendiri karena ini kan namanya market ya, semuanya tergantung supply and demand gitu loh. Kata-kata bandar itu sebenarnya kan cukup umum ya kalau di dunia investasi, sepertinya kayak di saham ya. Contohnya kalau kalian ngikutin kemarin kan ada IPO-nya Bukalapak tuh bro. Waktu pertama kali IPO kan kalau nggak salah di harga Rp850. Terus kan terkerek naik terus sampai tembus 1.000 lebih kan. Nah terus hari ini ketika kita buat video ini harga saham Bukalapak tuh turun banget. Nah itu kan seperti itu kira-kira. Ada permainan bandar dalam arti dalam tanda kutip bandar, yaitu adalah pemain-pemain besar yang bisa menentukan atau mengerek naik atau justru mengerek turun harga-harga emas atau harga saham atau harga apapun. Iya, betul. Ya salah satunya kurang lebih seperti itulah. Memang ketika nggak usah di dunia emas saja ya, tapi di dunia apapun nih, misalnya nih kalian di
Di suatu desa lah, kalau di suatu desa kalian tuh cuma satu-satunya orang di desa tersebut yang jual air aqua misalnya. Nah kalian waktu itu nggak mau jual air aqua itu sampai air aqua menjadi langka, sehingga mau nggak mau harga aqua itu yang dari satu botolnya 3.000 bisa naik jadi 10.000 misalnya. Nah itu juga sebetulnya bisa dibilang bandar atau enggak ya itu kalian simpulkan sendiri. Cuman intinya supply and demand berbicara gitu aja. Jadi kan kesimpulannya harga emas di Indonesia itu sekarang masih ditahan ya sama pemain-pemain gede supaya harganya itu nggak sampai turun drastis. Seharusnya kita harus terima kasih tuh kalau misalnya kalian pegang emas terus tiba-tiba turun drastis, kan repot juga kan. Seperti yang kita pernah buat di TikTok tuh kapan hari tuh, di TikToknya Mahkota Gold, harga emas turun drastis, emak-emak menangis yang waktu itu sempat viral video itu ya. Jadi kita harus bersyukur kalau harga emas di Indonesia itu masih bisa bertahan cukup kuat nih. Betul. Dan yang terakhir nih, kita akan sampai kepada yang terakhir, kesimpulan kita yang paling ditunggu-tunggu dan paling penting. Kira-kira sampai seberapa parah dan sampai kemana sih ujungnya turunnya harga emas ini, sampai ke berapa? Ya, tentunya kalau kita mau ngeprediksi pasti angkanya nggak mungkin bisa. Ya clue lah, mungkin kayak itu kita ngomong ini prediksi, disclaimer ya, kita nggak ada ajakan untuk beli atau jual ya di video ini ya, cuma murni prediksi dari kita sendiri ya. Ya mungkin kalau saya dari baca berita analisa ya kurang lebih 5%-an dari sekarang ya. 5% dari sekarang. Tapi kalau kita ngomong dalam troy ounce sekarang kurang lebih itu tadi sekitar 1.775 US dollar per troy ounce. Iya. Berarti 5% dari situ ya? Iya. 5% dari situ berarti berapa tuh? Ya $85. $85 berarti tembus di bawah 1.700 ya? Ya 1.680 ya. 1.600 bawah sekian gitu ya nantinya ya. Bahkan itu, yang ekstrim itu ada yang ngomong estimasi ya tapi ya. Ada yang ekstrim bro, ada yang ngomong kalau harga emas tuh bakalan tembus ke 1.500 sekian US dollar per troy ounce. Kalau itu saya rasa terlalu terlalu ekstrim. Nggak mungkin lah. Kita ngomong harga emas, minimal harga emas itu nggak mungkin di bawahnya inflasi. Rate inflasi selama sepanjang sejarah emas, kalian boleh cek sendiri lah. Inflasi misalnya nih dari tahun A 2000 ke 2010, kita lihat coba kalian cek harga emas berapa dan inflasi rata-rata per tahun di dunia berapa. Inflasi katakanlah 5% per tahun. Coba cek 10 tahun, apakah kenaikan harga emas average-nya 10 tahun itu 5%? Nggak mungkin, pasti di atasnya. Ini penting nih guys. Jadi ini adalah kata kuncinya di sini. Sebenarnya kalau ketika harga emas itu turun, kalian jangan takut. Kalau ketika kalian pegang kalian tuh pegang emas dan belinya waktu harga tinggi dan harga emasnya ini sekarang turun drastis kayak gini, kalian jangan main short term kalau emas, tapi mainlah jangka panjang. Karena kalau kalian rata-rata kita ambil 5-10 tahun, pasti naik. Itu pasti kalian lebih menang daripada kalau pegang duit. Iya. Apalagi pegang rupiah. Itu lebih mending pegang emas, betul ya? Iya, betul sekali. Nah, jadi yang membuat harga emas turun atau naik itu banyak sekali faktornya. Iya. Salah satunya tadi yang udah kita perbincangkan. Tapi ada satu kata kunci yang sebenarnya saat ini membuat harga emas itu turun adalah tapering off issue. Yeah. Apa tuh tapering off dalam bahasa sederhana, bisa kita jelasin? Tapering off secara simpel adalah di mana ekonomi pemerintahan Amerika itu mulai mengerem stimulus atau mulai memperlambat aliran uang yang selama ini udah dikencengin, karena waktu COVID itu kan uangnya digelontorin ya? Terus contohnya kredit, bunga, hutang itu semuanya dicor-corin supaya teman-teman, istilahnya pemerintah itu mempermudah pergerakan uang. Ya, supaya uang. Ya, supaya rakyat dan pengusaha ini bisa segera dapat kredit pencairan, karena mereka pasti butuh uang. Karena sulit kan, seret ya, ekonominya seret. Nah, tapering off itu sebaliknya adalah pengetatan. Kalau tadi itu sehingga kayak keran itu udah mulai ditutup ya. Iya, sehingga kredit dipersulit dan segala macam seterusnya. Sehingga isu tapering off ini juga menjadi salah satu yang kemarin memicu harga emas. Sebetulnya bukan isu tapering off-nya, tapi Amerika ini mau menunda isu tapering off. Nah, yang kata kunci sebetulnya adalah suku bunga The Fed. The Fed itu Bank Indonesianya Amerika. Ya, sehingga Bank Indonesianya Amerika alias The Fed ini mau melakukan tapering off, dan tapering off ini salah satunya adalah menaikkan suku bunga. Nah, kalau suku bunganya di Amerika itu naik, teman-teman, investor di dunia ini bakalan lari ke Amerika. Uangnya yang harga saham dan lain-lain terkerek naik, obligasi, pokoknya pasar keuangan gitu mulai naik. Pasar keuangan mulai naik. Orang-orang kalau bunganya tinggi tidak akan utang, ya kan? Kalau kalian bunganya tinggi mau utang. Kalau bunganya tinggi, kalian maunya apa? Saving, nabung, sehingga uangnya dilarikan ke tabungan. Otomatis harga emas akan turun. Nah, otomatis emasnya turun. Nah, sebetulnya
isunya di sana. Nah, makanya orang-orang selalu mengamati pergerakan The Fed ini seperti apa. Ya ini yang menjadi isu tadi ya. Itulah penyebab utamanya sih. Jadi berbagai macam faktor yang udah kita perbincangkan tadi, kalian bisa kira-kira terka-terka, kalian bisa pelajari lagi lebih dalam lagi. Kira-kira kalau mau belajar lebih, isu-isu yang membuat harga emas naik atau turun itu yang paling gampang kata kuncinya adalah ekonomi dunia, terutama Amerika Serikat. Nah, kebijakan-kebijakannya itu adalah apa yang udah kita perbincangkan tadi ya, mengenai tapering off, mengenai data pengangguran, data pekerjaan, dan sebagainya. Dan vaksinasi COVID juga. Vaksin juga pasti, COVID juga masih berpengaruh. So, kesimpulannya, kalau kalian saat ini masih pegang emas, kalau harganya itu lebih rendah daripada waktu kalian beli, still pegang aja emas itu, karena kalau kalian ngomong jangka panjang, kita jamin emas itu pasti lebih menang. Bahkan kalau saya saran, bukan cuma jangan ditahan, tapi beli lagi. Karena harganya kan lagi turun. Ini kesempatan ya. Kesempatan malah kalian jangan jual, malah beli lagi. Tujuannya adalah ada kata namanya average down. Average down itu adalah harga rata-rata pembelian kalian itu nanti bisa makin lama makin murah. Makin lama makin murah. Kalau dulu nih belinya 1 gramnya 900, sekarang turun beli 800 misalnya. Nanti kan average-nya 850. Yes. Kalau kalian nggak beli lagi, ya kan kalian nggak bisa nurunin harga rata-rata. Makin turun ya makin beli aja kalau emang punya duit. Iya. Kalau nggak punya duit, sekali lagi emas itu kan liquid. Bisa kalian jual kalau kepepet atau digadaikan. Dimanapun, kapanpun itu jadi jadi uang tunai. Iya, betul. Oke, kalau kalian mau tanya mengenai peremas-emasan, kalian mau beli, jual, dan sebagainya, kalian bisa kontak kita, admin kita di IG, ada @mahkotagold, ada di WA, ada di Marketplace, Tokopedia, Shopee, semuanya ada di kolom deskripsi di bawah. TikTok juga ada, silakan kalian klik aja semuanya di kolom deskripsi di bawah. Thank you for watching this video and see you on the next video.